Ya, saya izin record. Oke, jadi pelatihan pertemuan kedua ini akan ada dua sesi. Sesi pertama akan bersama Bang Wilson Nalengke, akan membahas tentang keterampilan menggunakan tulisan untuk advokasi. Dan sesi kedua, kita akan bicara tentang keterampilan menggunakan audiovisual untuk advokasi oleh Bang Zamzam. Hari ini kita akan kehadiran fasilitator yang dari minggu lalu sudah ada, itu ada Bang Dr. Ishak. Kemudian nanti akan ada moderator adalah Mbak Julia. Mungkin Thank you so much, Abang Ishak, for the review. Thank you juga untuk Bunga yang sudah membuka tadi sesi kita. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa hari ini kita ada dua topik penting ya yang akan jadi keterampilan ya. Ada dua topik penting yang akan kita belajar hari ini. Yang pertama itu yaitu bersama Abang atau Pak Wilson Lalengke, dan yang kedua bersama Abang Zamzam Faustanafi. Mereka berdua ini adalah orang yang sangat keren sekali. Saya beruntung juga di sini ya memoderatori sesi ini. Untuk yang pertama itu kita akan masuk dulu dengan penggunaan tulisan untuk advokasi digital. Nah, jadi saya perkenalkan di sini ada Abang Wilson Lalengke. Nah, beliau di sini alamatnya itu di Jakarta Barat ya. Menyelesaikan pasca sarjana itu di Global Ethics di Inggris dan Applied Ethics di Belanda dan Swedia. Jadi beliau selain mendapatkan beasiswa Ford Foundation untuk Global Ethics di Inggris, beliau juga mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus di ini untuk Applied Ethics-nya. Dan menariknya sebenarnya beliau ini berangkat dari pengalaman sebagai pendidik. Sempat mengikuti program Lemhanas, pendidikan Lemhanas ini tahun 2012, sempat mengikuti juga pertukaran pemuda Indonesia Jepang, dan beliau juga ada mengajar di Universitas Bina Nusantara. Saat ini beliau adalah Ketua Umum PPWI, yaitu Persatuan Pewarta Warga Indonesia, yang ini adalah sebuah organisasi bagi para jurnalis warga. Jadi Abang Sony ini punya pasukan banyak sekali ya untuk memobilisasi memobilisasi jurnalis gitu ya, jurnalis citizen ini untuk advokasi, untuk kerja-kerja advokasi. Dan beliau juga pimpinan redaksi koran online Pewarta Indonesia. Beliau ada menulis buku Menuju Indonesia Berkeadilan. Kira-kira begitu untuk ini gambaran ya pengalaman pemateri kita terkait penggunaan tulisan untuk advokasi digital. Yang kita beruntung sekali hari ini kita akan belajar banyak dari Abang Sony dan Abang Wilson Lalengke, kita biasa panggil Abang Sony, dan juga Abang Zamzam. Untuk sesi pertama saya persilahkan dulu Abang Wilson Lalengke ya untuk menyampaikan materinya secara interaktif itu terkait penggunaan tulisan untuk advokasi digital. Kita berharap sih untuk satu sesi ini ya secara waktu, walaupun nanti mungkin ada sedikit flexibility, itu kita berharap bisa selesai di jam 10.20. Bang Wilson, are you ready? Kita serahkan kepada Bang Wilson ini untuk memulai sesi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Julia yang baik hati, jauh-jauh dari Ambon sudah terbang ke Jakarta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan suara saya? Apakah bisa didengar dengan baik di sana? Mohon kasih. ya sudah Bang Wilson, Bisa. aman. Mantap, mantap. Bagus ya. Bang, bagus. Sangat baik. Wajah monitor suara dengan baik. Baik. Mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Julia, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri terlalu panjang, karena memang waktu kita juga sudah terpakai beberapa menit. Dan dalam waktu 1 jam ke depan, saya berharap materi yang disampaikan kali ini, walaupun hanya sebuah pengantar saja, tapi saya berharap akan ada hasil dalam bentuk tulisan advokasi, terutama untuk keadilan sosial di akhir nanti. Saya mulai dengan
sebuah mana sharingnya ini. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat di sana. Ya. Siapa menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Jadi, tanpa penguasaan akan informasi, maka mustahil kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan advokasi, terutama advokasi keadilan sosial. Nah, saat ini memang kita ada di era yang sangat beruntung ya, karena sudah ada media-media online, berbasis internet, dan ini membuka ruang seluas-luasnya kepada siapapun untuk melakukan kegiatan advokasi, terutama dalam bentuk tulisan. Mengapa tulisan ini penting? Kalau saya, dari sisi saya, malah tulisan itu jauh lebih powerful, jauh lebih kuat dibandingkan dengan pesan yang kita sampaikan melalui, misalnya melalui foto dan lain sebagainya. Menurut saya, kenapa? Ini satu contoh sederhana saja. Orang mungkin tidak akan memperhatikan gambar ini, tidak akan melakukan apapun terhadap gambar ini, hanya dilihat begitu saja. Tetapi ada aksi yang akan dilakukan oleh seseorang karena ada pesan yang ditulis. Jadi pesan ini sangat penting untuk tertulis. Sehingga setiap foto maupun video akan sangat lengkap dan kuat apabila diikuti oleh tagline, oleh kalimat-kalimat pendek yang memberikan gambaran tentang apa itu yang kita lihat dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, ternyata karena kita saking publik itu atau pembaca dan penonton itu penasaran, maka dia akan membuka dan akhirnya memang mungkin kecewa. Ini sekedar gambaran bagaimana karakter itu terbentuk. Jadi setiap orang pasti akan menerima stimulus dalam bentuk informasi, baik itu informasi suara, tertulis, gambar, dan lain sebagainya. Termasuk gestur dari orang-orang di sekitar kita. Dan itu akan masuk ke dalam alam pikiran kita, dan kemudian terjadilah proses berpikir. Nah, pola pikir masing-masing itu akan sangat menentukan sikap, kecenderungan setiap orang. Ada orang yang akan skeptis atau optimis atau mungkin pesimis dan lain sebagainya. Ada orang yang akan gerusa-gerusu, ada yang sabar, ada yang berpikir berkali lipat dan seterusnya. Itu adalah sikap yang diambil. Demikianlah kemudian akan muncul perilaku dari seseorang. Nah, perilaku itu bisa saja dalam bentuk diam saja. Jadi apapun yang terjadi itu adalah bentuk perilaku dari hasil dari sikap yang diambil oleh seseorang. Selanjutnya akan menghasilkan sebuah akibat atau dampak. Nah, disitulah sebenarnya lingkaran setan yang melingkupi setiap orang, semua orang. Jadi apabila kita mengharapkan sesuatu terjadi, maka kita perlu memberikan stimulus, terutama dalam bentuk informasi, dan dalam kaitan pelatihan kita ini adalah informasi berbentuk tulisan. Jadi secara singkat, pola pikir yang terbentuk pada seseorang, pada komunitas, atau pada pengambil kebijakan, itu akan menentukan sikap mereka. Sepanjang mereka tidak mendapatkan informasi, mereka tidak akan melakukan apa-apa, karena tidak ada stimulus. Dari sikap, kecenderungan para birokrat itu akan memunculkan perilaku dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Dan apabila kebijakan itu berlanjut terus-menerus, itu akan menjadi sebuah kebiasaan,
Nah, kebiasaan menjadi karakter. Jadi kita perlu memahami ini dulu. Nah, tujuan jurnalisme yang selalu dikaitkan dengan jurnalisme menulis, ya dalam bentuk tulisan, ya sebenarnya tidak terbatas pada tulisan saja, tapi juga jenis jurnalisme yang lain seperti fotografi, video, radio, dan lain sebagainya, itu adalah untuk menyediakan informasi yang cukup kepada setiap orang, pada setiap audiens, pembaca, publik, agar mereka mampu mengambil membentuk paradigma atau mengambil sikap, mengambil kebijakan untuk kepentingannya sendiri. Jadi apabila informasi itu tidak cukup, maka mereka akan salah atau keliru mengambil kebijakan atau keputusan buat mereka. Nah, oleh karena itu maka kita sampaikan bahwa jurnalisme itu sebenarnya adalah mesin yang digunakan untuk merekayasa sosial. So we call it social engineering, tools for social engineering. Nah, saat ini kita ingin melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat, terutama memberdayakan mereka, maka gunakanlah jurnalisme itu. Tujuan artikel advokasi adalah untuk menggalang opini publik, penyampaian informasi kepada pihak terkait, menggalang dukungan, memelihara kondisi dinamis masyarakat, dan membangun kesadaran kolektif masyarakat. Saya kira secara detail saya sudah sampaikan melalui makalah dan bisa dibaca nanti. Nah, ini juga tentang pengertian keadilan sosial dan advokasi. Saya kira bisa dibaca di dalam makalah itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa keadilan sosial itu lebih kepada keadilan komunitas. Nah, pada kesempatan pagi ini atau sekarang ini kita mungkin lebih condong pada advokasi yang lebih mikro, yaitu orang per orang yang sering kita jumpai di lapangan. Kalau untuk komunitas mungkin nanti bisa pada sesi-sesi berikutnya. Nah, ada prinsip-prinsip yang kita gunakan di dalam penulisan. Yang pertama, dan ini menjadi rumus semacam ayat-ayat sucinya orang jurnalistik, yaitu 5W tambah 1H. Ini tidak boleh dilewatkan. Jadi dari setiap tulisan itu harus ada what-nya, harus ada who-nya, ada when, why, where, dan how. Kemudian untuk artikel advokasi, saya coba cantumkan ada 6 hal penting yang harus dilakukan. Mudah-mudahan 5W tambah 1H bukan satu hal yang baru, jadi nanti kita praktekkan. Khusus untuk penulisan artikel advokasi, perlu diperhatikan hal-hal ini. Yang pertama adalah kita perlu membuka artikel kita itu dengan melibatkan atau mengajak audiens itu seakan-akan dia terlibat di dalam persoalan yang kita akan advokasi. Jadi perlu sekali kita ketahui audiens yang akan kita tuju atau kita sasar dalam sebuah artikel, sehingga kita juga tidak keliru dalam melibatkan mereka tanda petik ya di dalam artikel kita. Selanjutnya kita sajikan masalahnya, masalah yang benar-benar akan kita advokasi. Jadi nanti akan ada recording in progress. Akan ada materi berikutnya atau penjelasan saya berikutnya tentang point of interest, ya, yaitu semacam framing. Framingnya kemana kita mengarahkan. Disitulah kita akan menentukan masalah yang ingin kita bantu advokasi. Kemudian memberikan fakta-fakta dalam bentuk data dan informasi tentang apa yang kita ingin
advokasi itu. Alangkah baiknya kalau kita memberikan cerita dari narasumber, ya, dari orang-orang yang terdampak di dalamnya. Termasuk misalnya kita memberikan contoh dari peristiwa-peristiwa yang serupa di tempat lain. Atau mungkin di tempat itu juga di masa atau di waktu yang lain, masa lalu misalnya. Dan penting untuk memberikan dukungan terhadap artikel itu dengan foto, video, grafik, dan bentuk-bentuk visual lainnya. Yang seterusnya kita hubungkan masalah dengan nilai, ya. Nilai-nilai yang dianut atau dipegang oleh masyarakat itu sendiri. Bisa nilai-nilai adat, nilai sosial, nilai keagamaan, dan lain sebagainya, yang tentu saja merupakan kepentingan publik. Terus jangan lupa kita membuat permintaan atau semacam harapan-harapan apa yang harus dilakukan oleh pembaca kita. Dan pemangku kepentingan tentu saja kalau advokasi itu kita arahkan untuk pemangku kepentingan. Seperti kalau di PPWI saat ini, ya, dalam 2-3 tahun terakhir kita menyasar aparat kepolisian untuk memberikan keadilan, ya, di dalam penanganan persoalan di lapangan. Ini ilustrasi, ya. Ilustrasi yang ingin saya sampaikan pada kita semua bahwa kadang kita terpaku pada satu titik. Sebenarnya ada ruang kosong yang terlihat kosong, ya, bukan ruang kosong, tapi ruang yang terlihat kosong yang sering kita abaikan. Tetapi dalam dunia jurnalisme memang titik kosong yang merah tadi itu sengaja kita buat sebagai point of interest kita atau framing atau sesuatu yang memang kita ingin kupas sedetil-detilnya untuk memberikan kekuatan pada tulisan kita pada saat mengadvokasi. Nah, jadi point of interest itu dalam sebuah artikel advokasi atau artikel-artikel apapun sebenarnya sangat-sangat penting. Tidak hanya karena membatasi masalah yang akan dibahas, namun lebih daripada itu akan menjadi batu penjuru atau ya sasaran yang akan memberikan gambaran atau memberikan panduan kepada penulis dalam rangka membuat tulisannya lebih padu, lebih fokus, ya. Nah, kita lanjut saja bahwa strategi utama dalam jurnalisme advokasi, ya, seperti mungkin Mbak Julia sudah sedikit singgung tadi, bahwa PPWI itu punya banyak, ya, anggota atau jaringan di Indonesia maupun sekarang sudah merambah ke luar negeri. Yang pertama memang seorang penulis harus banyak membaca. Nah, sebagian besar para penulis itu justru mengartikan menulis adalah membaca. Tanpa membaca kita nggak bisa menulis. Karena itu maka perbanyaklah membaca apapun yang dibaca. Nah, bagi seorang advokat atau para pejuang advokasi keadilan sosial, tentu buku-buku atau bahan-bahan yang harus dipelajari antara lain perundang-undangan, mungkin KUHP, KUH Perdata, atau aturan-aturan yang mengatur tentang kehidupan sosial. Sehingga pada saat kita membuat artikel advokasi, kita nanti tidak kesulitan untuk membangun argumen maupun mempertahankan argumen itu. Jaringan ini sangat penting. Karena salah satu yang akan memberikan dukungan paling penting dalam sebuah advokasi adalah adanya dukungan atau support atau, ya, pembelaan dari komunitas, dari jaringan. Tanpa itu maka tulisan kita tidak akan berefek banyak. Nah, oleh karena itu maka sangat disarankan untuk semua pihak, semua kita untuk membangun jaringan.
yang menjadikan kita itu sebagai titik sentral dari jaringannya. Jadi tidak hanya sebagai follower, tetapi kita adalah titik pusat dari jaringan itu. Bisa dalam kelompok-kelompok kecil maupun kelompok yang lebih besar. Nanti kelompok kecil membuat jaringan dengan kelompok-kelompok yang lain. Akhirnya menjadi sebuah kekuatan. Kita perlu bergabung dengan kelompok-kelompok diskusi untuk mengembangkan wawasan kita. Tidak hanya yang satu arah, satu pemikiran, satu visi dengan kita saja. Tetapi kita juga perlu melihat kelompok-kelompok diskusi oposisi. Sehingga kita punya view yang lebih luas dan dari banyak perspektif. Kemudian kita perkuat arsip data dan informasi sehingga kita mudah untuk mencari data dan informasi sendiri. Serta yang kelima, jangan banyak bicara, tapi banyak berbuat. Kira itu yang ingin saya sampaikan. Ini sebagai ilustrasi saja bahwa sering sekali seperti tadi saya katakan kita terpana dengan sebuah fenomena tanpa melihat kaitan-kaitan fenomena itu dengan yang lain. Dan ketika kita sudah melihat sebuah gambar ya utuh, baru kita sadar bahwa oh iya, rupanya ini yang terjadi. Oleh karena itu maka pada saat kita membuat tulisan advokasi, saya sarankan untuk melihat dari banyak perspektif, dari banyak sumber, dan ya selengkap mungkin kita bisa membuat artikelnya. Sekarang kita menuju pada tahapan mau membuat artikel advokasi. Maaf kalau memang agak cepat, tapi memang saya berharap nanti kita punya waktu sekitar 20-25 menit untuk membuat artikel advokasi. Di sini yang paling penting, kita harus belanja informasi dulu sebelum membuat atau menulis artikel. Tahapan pertama adalah proses identifikasi hal-hal yang terkait dengan 5W tambah 1H tadi. Jadi kita akan tuliskan hal-hal yang terkait dengan siapa, apa yang terjadi, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tentu caranya adalah seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan para pewarta maupun wartawan, yaitu melakukan survei, pengamatan, mendengarkan rekaman, menonton video, pencarian dan wawancara narasumber, pengumpulan data lapangan, pencatatan waktu, lokasi, membaca buku, referensi, dan seterusnya. Amat penting juga untuk memilih atau mendapatkan narasumber-narasumber yang sudah dikenal publik, sehingga itu akan memperkuat dari artikel advokasi yang kita akan buat. Ini sebagai contoh, ya saya coba tampilkan sebuah video berdurasi kurang lebih 3 menit. Mungkin nanti bisa ditonton dan kita lihat bagaimana cara kita membuat tulisan advokasi terhadap kejadian yang di video ini. Ya.
Ya. Berkelahi. Ya. Mudah-mudahan cukup seru. Mudah-mudahan cukup seru ceritanya. Jadi tulis dalam bentuk artikel advokasi. Mengapa akhirnya kita perlu menuliskan? Karena ini adalah sebuah peristiwa yang cukup mengenaskan. Dan lebih mengenaskan lagi karena ibu ini justru melaporkan menantunya dalam kasus penganiayaan. Jadi ibu ini melaporkan ke polisi di Polsek Menteng bahwa dia dianiaya oleh menantu itu. Nah, jadi kita melihat ada ketidakadilan ketika polisi justru memproses dan si Margareta ini sekarang jadi tersangka dalam kasus yang barusan kita tonton. Nah, bagaimana caranya kita menuliskan artikel? Seperti saya katakan tadi, kita perlu belanja informasi, yaitu 5W tambah 1H. Mari kita ke pasar, ajak Mbak Julia, dia catat apa yang akan dibeli untuk bikin gulai atau mie Aceh. Buat mie Aceh. Tentu pada saat kita belanja sudah kita catat apa yang akan kita beli. Nah, dalam dunia jurnalisme, hal-hal yang perlu kita belanjai, who, what, where, when, why, and how. Jadi who-nya kita identifikasi orang-orang tadi. Pertama ada Margareta. Yang kedua, mertuanya, bapak mertuanya namanya Jonggi Simorangkir. Kemudian yang ketiga ada istrinya Pak Jonggi, namanya Ida. Kemudian ada satu nama anaknya Jonggi yang baju hitam tadi tidak teridentifikasi. Kemudian ada pembantunya yang baju merah. Ada dua anak dari Margareta yang namanya kita sembunyikan. Dan ada videomakernya. Ada pembuat videonya yang tidak kelihatan. Kemudian apa yang terjadi? What? Jadi kita simpulkan itu sebagai pengeroyokan, penganiayaan, penyekapan, pemukulan, perampasan anak, dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa mengambil beberapa point of interest dari what ini. Setelah kita mau masukkan semua juga boleh. Tapi mungkin ada satu atau dua hal yang mungkin bisa menjadi poin kita untuk elaborasi sedemikian rupa supaya menjadi lebih kuat. Kemudian di mana tempatnya? Yaitu di kediaman keluarga Pak Jonggi di apartemen Menteng, Jakarta Pusat. Lebih detail alamatnya lebih bagus. Ini nanti ada alamatnya di jalan apa, nomor berapa, lantainya lantai berapa, dan seterusnya. Sepanjang data yang kita bisa dapatkan lebih lengkap. Kemudian when, ya ini kebetulan kejadiannya tahun lalu ya, bukan kali ini 2020 maksudnya, 25 Oktober 2020 malam hari, bukan 2021, maaf. Kemudian why, mengapa? Nah, yang terjadi waktu itu adalah Margareta mau mengambil anaknya, tetapi tidak diizinkan oleh mertuanya, Pak Jonggi. Maka terjadilah kejadian peristiwa itu. Nah, bagaimana kronologisnya? How? Margareta datang sekitar pukul 20.30 WIB, meminta izin untuk membawa kedua anaknya, tapi ya mertuanya melarang. Margareta berusaha ngambil dari
anak kuncinya diambil, disembunyikan. Yang kita lihat terakhir, Margareta berteriak-teriak minta tolong. Security datang membantu, Margareta keluar dari apartemen tanpa berhasil membawa anaknya. Nah, ini kejadian yang real, terjadi kira-kira 3 menitan di video itu ya. Tapi kan kita tidak tahu di awalnya seperti apa, kemudian di akhirnya seperti apa. Nah, yang kita dapatkan informasi selanjutnya ketika kita wawancara, ini kan belum cukup sebenarnya ya. Kita tentu mewawancara beberapa orang. Ya, dalam hal ini tentu si korban itu sendiri dan para pihak yang terlibat dalam kegiatan atau penganiayaan itu. Nah, bagaimana caranya kita menulis? Inilah kalau kita bikin menyediakan gulai misalnya, inilah bahan-bahan untuk membuat gulai sebuah artikel advokasi. Dan kita sebenarnya bisa membuat artikel ini dalam waktu 5 menit dengan 150 kata sampai 200 kata, dan semua hal yang kita ingin sampaikan dalam bentuk 5W tambah 1H itu sudah terpenuhi. Nah, saya jadikan ini contoh ya untuk kita lihat bersama. Atau sampai di sini barangkali ada yang ingin supaya jangan monoton gitu ya, atau ya monolog saja. Barangkali ada yang ingin mengusulkan sesuatu, misalnya judulnya apa yang kira-kira menurut kawan-kawan ingin digunakan untuk membuat artikel ini menjadi sebuah artikel advokasi yang cukup kuat untuk menarik perhatian publik. Silakan. Saya minta judul lah, judul. Siapa yang kira-kira mau memberikan contoh judul dari artikel dengan bahan baku seperti yang kita lihat bersama ini. Kalau tidak, saya lanjut ya. Ini adalah tulisan atau hasil ramuan saya untuk kasus ini. Ya. Saya buat ini dalam waktu kurang lebih 6 menit. Artikel ini. Jumlah kata 290 kata. Dan kita mulai dengan tadi kata sebuah pernyataan. Pernyataan itu saya taruh di judul. Ibu 2 anak alami pengeroyokan oleh keluarga mertua. Inilah statement kita yang kita ingin sampaikan kepada publik dengan mengajak mereka melihat hal ini sebagai sesuatu yang kemungkinan terjadi di setiap keluarga. Jadi semua orang bisa saja berada dalam kondisi ini. Nah, kondisi yang tentu saja kita tidak inginkan. Kita mulai dengan kalimat siapa melakukan apa atau mengalami apa, oleh siapa, di mana, dan kapan terjadi. Seorang ibu 2 anak, Margareta Siombing, usia 32 tahun, mengalami nasib naas. Dikeroyok dan dianiaya oleh mertuanya sendiri. Dr. Jonggi Simorangkir, sarjana hukum, master hukum. Pada hari Minggu, 25 Oktober 2020. Peristiwa mengenaskan tersebut terjadi di kediaman Jonggi di apartemen Menteng, Jalan Teuku Cik di Tiro, nomor 20, RT 09 RW 2, Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, sampai di sini, tentu saja pembaca akan tertutup
pada sebuah apartemen yang didiami oleh keluarga Jonggi Simorangkir. Hal menarik yang harus saya sampaikan, mengapa kita tuliskan secara lengkap Dr. Jonggi Simorangkir, sarjana hukum, master hukum. Untuk memberi penguatan bahwa sang pelaku itu sebenarnya adalah orang terdidik yang seharusnya tidak melakukan hal-hal yang ya sering dilakukan orang-orang tidak terdidik. Nah, oleh karena itu orang yang membaca ini akan selalu akan tertarik untuk melihat seterusnya. Kenapa orang terdidik bisa melakukan hal-hal yang konyol seperti ini? Turut mengeroyok Margareta yang bertubuh agak kecil tersebut, istri Jonggi, namanya Dr. Ida Rumindang Rajak Buku, sarjana hukum, master hukum, dan anaknya Jonggi yang tidak tahu namanya, dan seorang pembantu rumah tangga. Jadi mereka berempat. Nah, berdasarkan tayangan video yang beredar, terlihat jelas Margareta kewalahan menghadapi serangan dari Jonggi dan keluarganya. Bahkan dari bagian leher dan pangkal kepala Margareta terlihat dipiting. Ya, saya tidak tahu ini bahasa dipiting, tapi mau cari padanan katanya itu agak kesulitan. Dengan tangan kekar Jonggi sehingga untuk beberapa saat dia tidak bisa bergerak sama sekali. Nanti alinea kedua ini kita coba dramatisir lah persoalannya, kejadiannya, bahwa dia dipiting, dia dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar dia merasa atau si Margareta ini yang akan kita bela itu benar-benar dalam kondisi yang perlu dibela. Kejadian tersebut bermula, kata Margareta, saat dia mendatangi kediaman mertuanya itu untuk menjemput kedua anaknya yang masih balita. Berhubung terjadi keretakan rumah tangganya, Margareta dan Theo Simorangkir, hanya si Jonggi, menginap di tempat Margareta, seminggu berikutnya di tempat suaminya. Namun setelah ditunggu lebih dari sebulan, anak-anaknya belum juga diantar oleh bapaknya ke tempat Margareta. Rupanya mereka dititipkan di kediaman orang tuanya Theo, rumah Jonggi tadi. Karena rindu ingin ketemu dan merawat kedua anaknya, akhirnya Margareta memutuskan untuk menjemput paksa anak-anak sayangannya tersebut. Kata kesayangan ini penting untuk memberi kesan kepada pembaca bahwa rupanya Margareta itu adalah penyayang anak sehingga perlu kita bela pada saat dia melakukan perjuangan yang keras untuk merebut anak. Nah, ini ada kutipan hasil dari wawancara kita terhadap Margareta. Ini penting dalam sebuah artikel agar tidak dianggap bahwa artikel itu hanya karangan kita belaka, tetapi memang benar ada komunikasi penulis dengan pihak yang terkait. Saya mau jemput kedua anak saya, tapi malah saya dikeroyok dan dianiaya oleh Jonggi dan keluarganya. Anak-anak saya direbut dan dibawa masuk ke kamar. Saya tidak bisa mengambil mereka. Beber Margareta kepada pewarta dengan mimik sedih. Ya, mungkin bisa menggunakan diksi yang lain, ya mungkin bisa lebih, ya mungkin ibu-ibu bisa lebih menggambarkan bagaimana mimik ketika terjadi seperti ini. Pada Sabtu 16 Oktober 2021, katakanlah baru pagi tadi saya wawancara Margareta dan dia mengatakan hal ini. Selanjutnya pada alinea berikut, mungkin ini yang terakhir, saat dikonfirmasi, ya kita juga perlu mendapatkan informasi dari Jonggi dan istrinya, malahan menyalahkan Margareta yang menurut mereka tidak punya sopan santun. Ya, tentu saja mereka akan membela diri. Dia datang langsung mengambil anak-anaknya
kami juga punya hak atas anak-anak ini. Istri saya dipukulnya, kita sudah lapor polisi. Kata Jongki yang sehari-hari bekerja sebagai pengacara itu. Nah, memang pada artikel ini belum saya masukkan permintaan. Apa yang harus kita minta kepada publik untuk membantu mengedukasi ini. Inilah sebenarnya sebuah pertanyaan saya kepada para peserta. Kira-kira pada alinea berikut, ketika kita mau menambahkan kalimat, apa yang akan kita minta kepada publik untuk peristiwa ini? Nah, ini sebagai PR lah, atau kalaupun kita bisa jawab atau memberikan masukan kali ini, itu akan jauh lebih bagus, jadi kita bisa sempurnakan. Dan nanti kan, ya, mungkin sampai di sini kalimat atau untuk artikel yang pertama, dan untuk mengakhiri pemaparan saya ingin kita melihat video ini. Video yang berikut, kemudian teman-teman bisa jadikan itu sebagai salah satu poin untuk kita buat artikel berikutnya. Mudah-mudahan bisa di-share. Sudah kelihatan? Ya, tinggal diterbang. Apa Rambo? Kucing? Nah, itu tadi 2 video yang sudah kita tonton bersama. Dan untuk video terakhir, ada kalimat ini yang sudah kita bisa tampilkan sebagai, saya coba share lagi untuk video slide berikutnya. Ya, ini bisa dilihat. Jadi saya berikan judul mengerikan. Oknum Brimob campakkan kucing tak berdosa dengan kasar. Dan kita mulai dengan kalimat yang kedua dengan sungguh kejam dan biadab. Inilah kira-kira kalimat-kalimat yang kita ingin sampaikan kepada publik, bagaimana kekerasan hati kita untuk membackup, untuk mengadvokasi, untuk membela si kucing yang ya terzolimi, itu bagian dari lingkungan barangkali. Nah, itulah kesan pertama yang akan muncul dengan segera ketika melihat adegan mengerikan ini. Lalu kita jelaskan apa yang terjadi. Seorang anggota polisi dari Satuan Brimob terlihat dengan tanpa perasaan mencampakkan seekor anak kucing tak berdaya ke sebuah parit besar di pinggir jalan yang diduga berlokasi di daerah Sumatera Utara. Nah, ya, mungkin dari kalimat pertama ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Ya, demikian mungkin pemaparan yang bisa saya sampaikan hari ini atau kali ini. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Julia untuk memandu kalau memang akan ada tanya jawab. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sony. Menarik sekali ya ini presentasinya, terutama itu yang
terakhir terkait judul ini ya, yang tadi kita bisa melihat tuh kayaknya ada kayak saya sendiri tuh kayak kebawa judul sinetron atau novel gitu ya, instead of kalau saya lihat dari dua judul itu terkesan itu harus fakta yang ada feeling ya, yang summary, jadinya kayak ringkasan gitu ya. Jadi orang dengan baca judul itu jadi bisa mendapat sedikit seperti apa gitu yang akan kita sampaikan. Jadi ini menarik sekali. Nah, mungkin ini ada yang dari peserta yang juga kita jadi ikut-ikutan kayak ala-ala novel atau sinetron ya. Mungkin hal itu ada yang mau digali lagi, atau silakan nih yang ada pertanyaan, mungkin satu orang ya atau mungkin dua orang untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Ada Saya Mbak Julia. Silakan Nursam ya. Silakan Mas Nursam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nursam. Oke, silakan. Yang ingin saya tanyakan itu adalah kalau dilihat dari artikel yang tadi itu semuanya sangat mengalir ya, ceritanya dari paragraf pertama dan seterusnya. Jadi bagaimana mungkin kiat-kiatnya supaya paragraf pertama dan seterusnya itu mempunyai keruntutan, maksudnya kayak nyambung antara pertama dan kedua dan bisa ceritanya bisa mengalir. Oke, jangan jawab dulu ya Pak Sony ya. Judulnya juga mungkin judul yang bagus itu seperti apa? Kalau untuk artikel advokasi ini. Ya, terima kasih. Oke, thank you Mbak Nursam. Berikutnya ini kita kumpulin aja biar sekali jawab. Ada Mas Boy Daraka ya juga raising hand. Silakan Mas Boy. Ya baik. Ini untuk pertanyaan saya Pak, apakah kata-kata dalam cerita itu tidak terlalu didramatisir, atau kan bahasanya biasa kalau counter dari pemerintah tuh itu kerjanya aktivis itu apa, kata-katanya terlalu berlebihan, padahal faktanya tidak seperti itu. Apakah itu tidak dapat menjadi bumerang untuk kita, artinya menimbulkan akibat hukum lain untuk kita yang melakukan advokasi? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Thank you Mas Boy. Dan yang terakhir ini ada Suhardianto ya. Aduh, ini ada Ahmar. Oke. Mas Suhardianto dulu. Udah. Silakan Mas Suhardianto. Terima kasih Mbak Julia. Perkenalkan, nama saya Suhardianto. Saya dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selamat siang Bang Wilson. Ya, sama-sama. Ini Bang, ini kan saya lihat di media sosial sekarang ini lagi ada model baru gaya penulisan jurnalis itu, gaya storytelling, di mana pewarta jurnalis atau pewarta netizen ini kemudian turut andil dalam berita yang kemudian ditulisnya. Gaya storytelling misalnya aku atau saya itu ada terinclude dalam tulisan, menjadi subjek dari berita itu sendiri. Contoh-contohnya itu kayak kemarin itu yang Project Malta Tuli itu banyak sekali menggunakan gaya-gaya storytelling. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ini memang menarik sekali Pak, gaya storytelling seperti itu hanya untuk kita praktekkan sendiri itu agak ini juga ya, kayaknya mesti ada rambu-rambunya deh. Karena apa yang ditulis ini kan akan menjadi jejak digital. Artinya selain kemudian kaya data, hal-hal yang berbau subjektivitas juga itu kan perlu dihindarkan meskipun tidak sepenuhnya dalam sebuah berita. Sehingga bisa dipetakan mana yang opini, mana yang kemudian faktual. Pertanyaan saya itu rambu-rambu apa yang kemudian harus diperhatikan oleh pewarta jurnalisme warga ini agar informasinya mengena, tapi kita safety. Apalagi kemudian ini seorang warga biasa, bukan dalam bentuk komunitas yang punya dekingan di belakang mungkin. Oke. Yap. Ya, makasih banyak.
Siap, makasih Mbak Yulia. Berikutnya Ahmad Jalil, silakan. Ya, terima kasih Mbak Yulia, Pak Oni. Ya, perkenalkan saya Pak Ahmad Jalil dari Makassar. Ya, di saat zaman teknologi 4.0 saat ini, kita tahu bahwa advokasi secara digital itu menghadapi banyak tantangan. Kita melihat saat ini ada satu komunitas atau semacam kelompok yang di-hire khusus oleh pemerintah, yaitu booster atau influencer yang khusus bekerja untuk mencitra positifkan kinerja-kinerja pemerintah, sehingga seringkali ketika kita melakukan advokasi lewat media, kerja-kerja influencer atau kerja-kerja booster ini yang menurut saya sangat menghambat upaya kita untuk melakukan suatu advokasi lewat media atau secara digital. Karena seringkali influencer-influencer atau booster-booster ini memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, kira-kira menurut Bang Sony, strategi apa yang harus kita lakukan di saat sekarang ini untuk menghadapi para influencer-influencer yang pragmatis ini atau booster-booster yang pragmatis ini, yang konon dibayar mahal hanya untuk mencitrakan positif tentang kerja-kerja pemerintah. Sementara di beberapa tempat terjadi ketidakadilan begitu. Terima kasih. Yap, terima kasih Mas Ahmad. Terakhir ya Mas Yusuf, silakan. Yap, silakan Mas Yusuf. Ada raising hand juga. Oh, masih mute. Tolong di ini. Iya. Masih mute ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yusuf dari Luwu, Sulawesi Selatan. Jadi mungkin dari artikel yang dicantumkan, mungkin saya ada beberapa pertanyaan terkait persoalan narasi yang ada. Yang pertama mungkin terkait persoalan kedua narasumber. Artinya bahwa kedua narasumber yang ada, itu keduanya dari hasil wawancara ya, keduanya itu yang saya tangkap itu semuanya dengan alasan pemukulan. Margaret dikeroyok karena persoalan istri dari Jonggi yang kemudian dipukul oleh Margaret pertama kali, sehingga proses pengeroyokan itu terjadi. Nah, mungkin itu yang perlu kita klarifikasi lagi dan mencari informasi lebih dalam lagi, karena persoalan pemukulan, pengeroyokan dari Margaret itu berawal dari proses dari pemukulan Margaret ke istri Jonggi itu. Terus mungkin yang kedua adalah terkait persoalan pelaporan dari pihak dari korban ke pihak kepolisian, tentu pasti ada hasil visum yang menjadi sebagai tanda bukti. Hanya saja ketika misalnya kita berada pada posisi korban, misalnya kita sebagai wartawan yang coba untuk mengadvokasi dan mencoba untuk mengumpulkan data, terkadang kita juga tidak bisa mengakses hal-hal tersebut. Misalnya terkait informasi tentang hasil visum, itu kadang misalnya ketika sudah masuk di pihak kepolisian, itu kita sulit untuk mengakses. Nah, kira-kira bagaimana upaya kita, atau mungkin ada salah satu upaya, mungkin ada cara yang bisa kita lalui untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut, karena beberapa kasus juga yang pernah saya dapatkan, kadang misalnya dari hasil visum kita tidak tahu apakah hasil visum tersebut itu dibuat-buat atau bagaimana. Nah, itu mungkin yang perlu juga kita klarifikasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih semua untuk pertanyaannya. Bahasan tadi terkait bagaimana nih sebenarnya merangkap dari judul atau pada Mas Boy ini terkait ini judul-judul yang
dramatis ya, apakah itu nanti nggak jadi bumerang? Terus juga ini yang telling ini ya, antara membedakan opini dan fakta ya. Jadi apakah ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan nih supaya pada saat yang bersamaan juga informasi bisa mengena. Dan yang terakhir itu kalau saya ngelihatnya lebih kayak belanja informasi ya, fakta, untuk mendapatkan fakta gitu yang benar-benar fakta sehingga kita juga nggak bias. Terakhir yang agak berbeda ini dari Mas Ahmad Jalil ya, terkait bagaimana strategi strategi apa yang harus kita lakukan nih untuk menghadapi influencer. Oke, silakan Pak Sony, teman-teman relakan break kita ya untuk jawaban-jawaban ini. Silakan Pak Sony. Ya, terima kasih. Mohon maaf, di sini lampu mati. Aduh. Masa saya pindah ke HP dan saya tidak sempat mencatat pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kalau ada yang terlewat, Mbak Julia tolong ingatkan. Secara singkat saya ingin mengatakan bahwa memang sebagai pejuang advokasi keadilan sosial, kita harus siap untuk menuju ke 3 hal. Yang pertama, kita ya berdiam sendiri saja supaya selamat. Tidak melakukan apa-apa. Ya, kita akan selamat. Yang kedua, kita akan masuk penjara. Kita harus siap untuk itu. Dan bahkan yang ketiga, yang lebih ekstrim adalah kita dibunuh, mati. Itulah risikonya sebagai seorang pejuang advokasi keadilan sosial. Kalau soal dramatisir, itu secara teori memang harus seperti itu. Bagaimana mungkin kita mau mengengage, mengajak publik untuk mendukung sebuah perjuangan yang kita lakukan, kalau dengan bahasa yang biasa-biasa saja. Yang pasti bahwa kita punya data, punya informasi, bahkan punya video, punya foto, dan lain sebagainya. Nah, tinggal nanti dibandingkan antara apa yang terjadi sebagai sebuah fakta dengan apa yang kita sampaikan. Karena bahasa memang seringkali tentu saja bermakna ganda atau bias makna. Mungkin bisa diingat lagi ilustrasi saya tadi pada saat saya menampilkan warna-warni. Ya, ada warna merah, warna biru, dan seterusnya. Disitulah sebenarnya point of interest yang kita ingin tekankan sehingga mendramatisir sebuah peristiwa memang itu satu hal yang harus kita lakukan dalam rangka mendapatkan dukungan publik. Itu untuk Mas yang tadi bertanya soal apakah itu tidak akan menjadi serangan balik dan seterusnya. Memang itu akan selalu terjadi. Dan kita harus sudah siap dengan serangan balik itu. Nah, bagaimana caranya? Tadi juga ada pertanyaan, bagaimana caranya kita menghindari hal-hal seperti itu? Terutama karena kita sebagai pewarta warga atau pewarta masyarakat atau advokasi dari masyarakat banyak, ya, sebagai netizen. Nah, saran saya adalah masuk dalam jaringan. Jadi kita tidak berjuang sendirian. Ketika kita sendiri tentu saja dengan mudah dipatahkan, bahkan ya dilumpuhkan oleh pihak yang tidak yang tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan. Nah, apabila kita berada dalam jaringan, sedikit banyak akan ada rekan-rekan kita yang ya, secara teknis nanti bisa membantu dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tentu saja bahwa informasi dan data, argumentasi dan lain sebagainya itu memang sudah valid, ya.
Jadi bukan juga hoax atau bohong-bohongan dan sebagainya. Seperti apa yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, bagi tadi penanya soal bagaimana membuat supaya flow-nya itu ceritanya bisa runtut. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Ketika kita sudah mendapatkan belanjaan 5W tambah 1H, kita pakai kalimat-kalimat aktif yang merujuk kepada rumus kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, setiap kalimat di dalam artikel, termasuk judulnya, itu harus memperhatikan pola kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di judul misalnya, tadi juga ada pertanyaan soal itu. Bagi saya dan kawan-kawan di Persatuan Pewarta Warga Indonesia, kita menggunakan standar dalam judul harus dalam bentuk kalimat aktif. Jadi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau minimal subjek predikat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, judul tidak perlu panjang-panjang. Maksimal 15 kata. Dan yang paling standar kita pakai adalah maksimal 12 kata. Nah, kita pilih kalimat, kata, dan frasa untuk membuat kalimat judul dengan sebaik mungkin yang nanti akan membuat orang tersentak, terhenyak, atau terkaget-kaget dan ingin membaca isi dari berita itu. Mungkin ada yang tertinggal, Mbak Julia. Kira-kira apa lagi ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa menjawab. Memang tidak ada yang instan. Segala sesuatunya memang harus ya belajar dan terus-menerus berkarya. Tidak banyak bicara, tapi banyak berkarya. Lanjut, Mbak Julia. Ada yang tertinggal? Oke, saya sempat terlempar tadi. Abang Ishak, kira-kira ini bisa konfirmasi ada yang tertinggal nggak tuh? Kalau yang terkait buzzer udah juga ya. Bagaimana kita strategi yang dilakukan untuk menghadapi buzzer? Udah ya, influencer ini. Kalau influencer, memang ya baik. Soal bahasa dan influencer itu sebenarnya satu hal yang agak sulit untuk dikonfirmasi. Karena memang kelompok-kelompok itu akan selalu ada dan sebenarnya dari dulu ada, yaitu pendukung-pendukung fanatik dari sebuah atau bisa itu orang ataupun lembaga dan seterusnya. Nah, untuk menghadapinya, maka menurut saya adalah kita menampilkan fakta-fakta lapangan yang valid dan tidak bisa dibantah. Tentu saja kembali lagi tadi kita perlu memberikan narasi-narasi yang juga ya atraktif dan dramatis. Saya kira tidak ada cara lain kecuali dengan membuat sebuah narasi yang menarik perhatian publik untuk melihat dari sisi yang berbeda. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa marilah kita sebaiknya kita bergabung dengan kelompok-kelompok diskusi yang berada di ruang-ruang yang berbeda, yang bersebelahan, sehingga kita memiliki kemampuan untuk membuat narasi yang juga bisa pro maupun kontra. Saya kira itu ya, Mbak Julia. Oke, terima kasih Pak Sony untuk very ini ya insightful sekali jawaban-jawabannya. Yang pasti teman-teman kalau mau belajar tulisan ini ya, membuat tulisan ini untuk advokasi, bisa bergabung ke PPWI, bisa dapat ini ya mentoring langsung dari Pak Sony. Jadi beliau ini luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita mau perdalam lagi, PPWI pasti senang sekali nih kalau ada citizen jurnalis ini yang baru gitu ya dari peserta ini.
Dan berikutnya, jadi seperti yang tadi Pak Sony sudah mengantarkan kita ya dengan statement yang keren sekali bahwa tulisan itu sangat powerful, tapi beliau juga menyarankan kan harus ada image, video gitu-gitu. Nah, sekarang kita beralih ke Mas Zamzam. Beliau ini yang sangat ahli sekali untuk audio visual, dan yang menariknya ini adalah dilakukan itu secara partisipatif. Ya. Keren banget materi hari ini ya. Saya membayangkan nih kayaknya kita bisa kasih PR ke peserta. Itu mereka bikin ini nih, mencari kasus-kasus seperti Ibu Margareta yang tadi, lalu dibuat jadi audio visual. Jadi menyuarakan suara-suara perempuan ya, ibu-ibu yang memperjuangkan hak asuh anak gitu ya. Oke, ini thank you so much ya untuk sesi kita hari ini. Saya serahkan ini kembali ke fasilitator kita, kepada Bang Ishak to wrap up. What do we learn? Thank you. Silakan Bang Ishak. Yeay, luar biasa ya. Jadi kalau kemarin itu banyak berkaitan dengan pengetahuan, konsep, perspektif, tadi itu dua hal teknis atau istilahnya senjata dalam advokasi, menulis dan membuat video. Itu dua hal yang ya sebenarnya sederhana, tapi untuk bisa sampai ke karya yang menggerakkan perubahan, menggerakkan orang-orang untuk turut bersama dalam gerakan advokasi, itu tidak gampang, karena ada proses sentuhan-sentuhan yang hanya bisa dicapai itu ketika kawan-kawan terus-menerus menulis, terus-menerus membuat video, sampai akhirnya tiba pada satu waktu tulisan maupun video itu menjadi senjata paling mematikan. Kalau istilah kutipan tadi Bang Wilson itu, siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Itu sama dengan siapa menguasai pengetahuan, dia menguasai dunia. Dan itu bukan hal mudah sebenarnya, tapi ada proses. Nah, saya akan membagi wrap up itu sebagai berikut. Yang pertama dari Kanda Wilson tadi, dia menyampaikan bahwa kalau ingin menguasai informasi, maka yang sebenarnya Bang Wilson banyak jelaskan itu adalah terkait kepenulisan dan kerja-kerja jurnalisme. Kemudian tadi disampaikan bahwa ayat suci dari para jurnalis itu adalah 5W+1H. Tapi saya juga menangkap bahwa di balik itu ada opini atau ada gagasan yang mengiringi dari 5W+1H itu. Dan kerja-kerja jurnalisme sesungguhnya adalah kerja untuk menyajikan informasi melalui tulisan yang kemudian disebut oleh Bang Wilson sebagai jurnalisme advokasi. Nah, saya ingat di podcast atau podcastnya Putut Ea yang menghadirkan Muhyiddin Dahlan waktu itu, yang mengatakan bahwa jurnalis itu adalah aktor atau tokoh utama dalam pergerakan. Setiap jurnalis itu menyampaikan pikiran-pikirannya dan menggerakkan perubahan, yaitu kemerdekaan. Jadi bukan hanya kerja-kerja militer yang memiliki senjata api, tapi juga para jurnalis yang memiliki pena untuk membakar semangat perlawanan. Tujuan artikel advokasi atau jurnalisme advokasi adalah penggalangan opini publik, penyampaian informasi kepada pihak terkait, menggalang dukungan, memelihara kondisi dinamis masyarakat, serta membangun kesadaran kolektif. Dan satu hal tadi, karena mengambil contoh beberapa kerja jurnalis yang menggerakkan perubahan dan memiliki ancaman juga, bisa kalau sekarang misalnya bisa dibully atau bahkan disakiti atau dibunuh, ya, maka jurnalisme perlu membangun
jaringan atau menjadi kerja berjejaring. Nah, ini tampak sekali dalam kasus belakangan ada komitmen ideologis dari para jurnalis untuk saling membackup para jurnalis yang kebetulan tulisannya menjadi viral.